Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dalam Jimet ini. Pagi ini Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung, dan mohon maaf apabila mengganggu aktivitas panjenengan semua. Pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang pengimbasan modul 1.4 tugas calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Sudah terlihatkah di layar Bapak Ibu? Sudah sangat jelas, Bu. Oh ya, Pak Aris sudah terlihat jelas nggih? Sampun, Bu. Oh nggih. Ya, sudah sangat jelas. Sebentar. Di sini. Di bawah. Bawah. Ini enggak kelihatan. Mana? Oh ya. Nggih. Nah, kali ini saya akan ini ya, kita saling sharing tentang apa yang sudah saya dapat di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini secara tidak langsung itu sudah sering kita lakukan dalam pembelajaran maupun di dalam lingkungan sekolah kita. Nah, coba teman-teman semua, rekan semua, budaya positif itu apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin Bapak Ibu ada yang mengetahuinya? Nah, budaya positif ini adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, di dalam keseharian kita bersama peserta didik, pastinya ini sudah sering kita lakukan secara tidak langsung. Yaitu contohnya apabila kita sebelum masuk pembelajaran, masuk kelas, masuk sekolah, setiap pagi kita menyalami anak didik kita, menyambut kedatangan mereka di depan gerbang dengan memberikan salam, kemudian mengingatkan mereka untuk memakai masker dengan tepat dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Nah, itu contoh budaya positif yang sudah kita terapkan, salah satunya seperti itu. Dan masih banyak lagi selain itu, yaitu tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Contohnya ini menyapa guru, kemudian berbicara sopan dengan teman, rekan teman-temannya, kemudian berperilaku yang positif, yang sopan kepada semua temannya, baik kepada teman maupun kepada Bapak Ibu guru dan staf lainnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan positif ini selalu kita ingatkan ya kepada anak didik kita. Dengan tujuan apa? Mereka biar tanggung jawab, kemudian lebih sopan santunnya terlihat. Nah, itu sekilas tentang budaya positif yang sudah kita terapkan dalam keseharian kita di sekolah. Kemudian latar belakang
dari budaya positif ini, selama ini secara tidak langsung kita itu latar belakang kita mendalami budaya positif ini secara tidak langsung kepada peserta didik itu kita memberikan hukuman kepada mereka. Karena apabila peserta didik ini berbuat salah, contoh kecil saja dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita di sekolah, jika mereka tidak mengerjakan tugas ataupun mereka terlambat saat berangkat sekolah, itu kebiasaan kita, sering kita itu mereka ini ya, sebelum misalkan berangkat terlambat di dalam kelas, mereka tidak dipersilahkan langsung duduk, tapi mereka berdiri di depan kelas. Kemudian mereka baru baca doa, menyelesaikan baca doa, kemudian baca Asmaul Husna dan sebagainya, tapi dengan cara berdiri. Nah, secara tidak langsung seperti hal tersebut, ini merupakan suatu hukuman bagi mereka. Nah, apa akibatnya dari hal tersebut? Nah, hukuman ini dapat menimbulkan dendam loh Bapak Ibu bagi peserta didik. Secara tidak langsung dia akan selalu mengingat, oh iya, saya terlambat sekolah. Kemudian saya disuruh berdiri di depan kelas, kemudian membaca doa, membaca Asmaul Husna dan sebagainya, tapi tidak bersama duduk dengan teman-teman, tapi saya disendirikan, yaitu berdiri di depan kelas. Nah, hal tersebut akan menimbulkan dendam bagi peserta didik. Maka untuk menguatkan profil siswa ini dibutuhkan upaya kesepakatan kita bersama Bapak Ibu, baik di dalam kelas maupun di lingkup sekolah. Melalui kesepakatan kelas akan terbentuk keyakinan kelas berupa komitmen bersama dalam diri siswa yang akan membudaya positif sebagai bentuk penguatan karakter siswa. Nah, untuk itu dari apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami dapatkan dalam ini modul 1.4 calon guru penggerak, di dalam kelas di awal tahun pelajaran itu biasanya kelas saya ini membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dibuat dengan tujuan agar siswa ini lebih tanggung jawab, lebih tahu akan tanggung jawabnya masing-masing. Apa itu kesepakatan kelas? Biasanya kita buat ini, jadi apa yang jadi unek-unek mereka nanti disampaikan. Prosesnya itu anak-anak menyampaikan apa yang diinginkan untuk selama 1 tahun ajaran ini, apa yang ia inginkan. Kemudian kesepakatan kelas apa yang mau dia inginkan, kemudian kita memfasilitasi mereka. Jadi setiap anak menuliskan keinginannya itu dalam selembar kertas. Dalam 1 tahun ajaran ini kita kepengennya kayak gimana, kelas kita mau gimana. Nah, itu dituliskan di dalam selembar kertas tersebut. Jadi setiap anak pasti menuliskan hal tersebut. Kemudian ia mengelompokkan harapannya, kemudian ditempelkan dalam papan tulis, bisa dalam kertas dan sebagainya. Kita kelompokkan. Kemudian harapan dia itu apa? Kemudian dalam satu ini misalkan, oh iya Bu, saya mau buat tata tertib dalam 1 tahun kelas ini. Misalkan saya tidak akan terlambat, berarti berangkatnya harus pagi, tepat waktu. Nah, disiplin waktu, misalkan seperti itu. Nah, itu dituliskan di dalam lembaran-lembaran kertas ini. Bisa saja misalkan, oh ya Bu, saya pengen ini kelas saya akan terlihat selalu bersih rapi. Nah, itu juga bisa dituliskan dalam
selembar kertas ini. Jadi setiap anak ini nanti menuliskan, kemudian kita merekapnya, kita rekap, kemudian kita cari ini poin, misalkan ada poin yang sama di situ, jadi kita jadikan satu, kemudian ini dari rangkuman apa yang diinginkan siswa ini, kemudian kita rangkum, nah jadilah kesepakatan kelas untuk 1 tahun ajaran yang akan datang ini. Jadi ini membuat siswa apabila dia kok melanggar aturan atau tata tertib yang sudah dia buat, itu pasti dia akan merasa, oh ya saya dulu menuliskan seperti ini, tapi kenapa kok kita tinggal mengingatkan saja kepada mereka, kok kamu ini berbuat seperti ini, padahal kamu dulu menuliskan kesepakatan kelas seperti ini. Nah seperti itu, kita tinggal nanti dia akan merefleksi apa yang menjadi kesalahannya itu. Nah akan lebih mudah kita untuk tujuan membuat kesepakatan kelas ini. Kemudian selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila. Dalam modul 1.4 ini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ini kita sebagai pendidik itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, mengemukakan ini Ki Hajar Dewantara, ini anak itu perlu merdeka dalam belajar serta berpikir. Kemudian kita menuntun itu artinya kita tidak memaksakan apa yang kita inginkan, tapi kita menuruti dia atau melihat potensi, bakat maupun minat yang dimiliki mereka. Jadi menuntun itu kita harus mengetahui hal tersebut, poin-poin tersebut. Jadi misalkan kalau kita lihat, oh bakat itu, minat anak itu ada di sini, lalu kita tuntun untuk mengembangkannya biar mereka bisa berekspresi, kemudian mengembangkan bakat yang ia miliki. Untuk apa tujuannya? Yaitu agar mereka lebih merdeka dalam belajar, lebih mengetahui apa yang ia miliki dalam dirinya. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila ini juga akan membangun karakter anak. Pelajar Pancasila mempunyai arti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini itu adalah pelajar yang terbangun utuh, yaitu dari ke-6 dimensi ini, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Nah, dari poin pertama yaitu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini murid tersebut dari dimensi ini murid tersebut dapat mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusnya, kepercayaan dan menghayati keberadaan Tuhan serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari, perilaku yang positif tentunya. Kemudian dari elemen dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan ini yaitu ada akhlak beragama. Dalam elemen ini berarti seorang itu mampu memiliki, kalau dari elemen akhlak beragama ini dia mampu mengenal dan mencintai Tuhannya. Kemudian pemahaman agama dan kepercayaan mereka yang dianutnya. Kemudian dia juga bisa melaksanakan ajaran agamanya. Kemudian elemen berikutnya yaitu adalah akhlak pribadi.
Ini sebagai integritas, bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dalam relasi dengan orang lain. Kemudian merawat dirinya secara fisik, mental maupun spiritual. Berikutnya, elemen berikutnya yaitu akhlak kepada manusia. Yaitu dia dapat menunjukkan, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Kemudian dia juga menunjukkan berempati kepada orang lain, kepada sesamanya. Kemudian elemen berikutnya adalah akhlak kepada alam. Ini ditunjukkan dengan dia mencintai lingkungannya. Nah, contoh kecil di lingkungan sekolah kita, ini ya, anak buang sampah, dia tahu buang sampah itu berarti harus pada tempatnya. Kemudian dia juga memahami ketergantungan ekosistem di bumi, merawat lingkungannya, merawat lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir, elemen terakhir adalah akhlak beragama. Dalam elemen ini, seorang murid mampu menunjukkan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, ini adalah mandiri. Mandiri, ini murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya yang didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi, dan dia juga bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Kemudian berikutnya adalah bernalar kritis. Nah, ini ditunjukkan dengan siswa mampu menggunakan kemampuan nalarnya, nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasi, hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang mereka hadapi. Kemudian dia juga mampu menyaring informasi, kemudian mencari keterkaitan berbagai informasi, menganalisis serta membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini seorang peserta didik yang berbudaya ini memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah, nasional maupun global. Nah, di elemen ini pada dimensi berkebinekaan global, ini yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya. Dia ditunjukkan dengan mendalami budaya dan identitas budaya. Kemudian mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta prakteknya. Kemudian mereka juga menumbuhkan rasa menghormati terhadap keberagaman bangsa. Kemudian elemen berikutnya adalah komunikasi dan interaktif antar budaya. Ini mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif berkomunikasi antar budaya. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Kemudian yang terakhir, elemen terakhir yaitu berkeadilan sosial. Kemudian untuk elemen profil pelajar Pancasila yang kelima yaitu bergotong royong. Ini seorang murid yang memiliki dimensi gotong royong ini berarti murid tersebut mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada di dalam masyarakat atau di lingkungannya.
Nah, berkolaborasi ini artinya adalah dalam elemen bergotong royong ini yang pertama adalah berkolaborasi. Berkolaborasi ini mempunyai makna adalah dia mampu bekerja sama, kemudian berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian juga menumbuhkan rasa saling ketergantungan positif, menyadari peran dirinya dan peran orang lain dalam berkontribusi dalam mencapai tujuan kelompoknya. Kemudian dapat juga berkoordinasi sosial. Ini melakukan koordinasi demi pencapaian tujuan bersama. Kemudian pada elemen dimensi gotong royong ini yaitu kepedulian. Ini ditunjukkan dengan sikap siswa tanggap terhadap lingkungan, persepsi sosial, yaitu memahami dan menghargai lingkungan sosialnya. Kemudian yang terakhir yaitu berbagi, mempunyai makna mereka dapat memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersamanya. Yang keenam yaitu kreatif. Kreatif ini siswa ini mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan di sekitarnya. Pada elemen kreatif ini siswa mampu menghasilkan gagasan yang orisinal, kemudian menghasilkan karya atau tindakan kayak mati sih Pak. Atau tindakan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahannya. Nah, ini adalah elemen-elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai pendidik ini ada 5 posisi kontrol yang harus kita kuasai. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ini tadi penghukum yang sudah sampaikan di depan tadi nggih. Yaitu seorang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, mengingatkan anak agar dia mengetahui kesalahannya. Kemudian sebagai teman, pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian monitor atau pemantau. Nah, kita mengawasi ya berarti di posisi ini. Kemudian di posisi terakhir yaitu ada manajer. Ini respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer, yang dimaksud dengan manajer ini adalah posisi mentor, di mana guru tersebut sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol ini diharapkan nantinya kita bisa berada pada posisi yang manajer ini. Nah, saya perlihatkan terlebih dahulu 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama tadi penghukum dan membuat orang bersalah. Ini guru itu biasanya dalam posisi penghubung ini
guru menghardik atau menunjukkan, biasanya kita menyindir itu pada posisi penghukum ini. Biasanya kata-katanya kita berkata kepada mereka, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, dan masih baik. Nah, itu posisi penghukum. Nah, sebaiknya kita menghindari untuk posisi ini. Nah, posisi penghukum kemudian membuat orang merasa bersalah ini menunjukkan identitas gagal atau kontrol dari luar, menghindari hukuman. Hasilnya apa? Yaitu memberontak atau menyalahkan orang lain yang berbohong. Kemudian di posisi identitas berhasil atau sukses, kalau kita sudah berada pada posisi teman atau pemantau ini. Nah, ini kontrol dari luar ya. Dari luar itu artinya kita yang ngontrol peserta didik kita. Kemudian di posisi terakhir yaitu manajer, tadi yang sudah saya sampaikan, sebaiknya kita berada di posisi yang terakhir ini sebagai manajer. Apa artinya? Yaitu kita menunjukkan identitas berhasil atau sukses karena kita sudah membuat atau mendisiplinkan anak dapat mengontrol dirinya. Nah, biasanya pertanyaan yang kita sampaikan kepada mereka yaitu apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalahmu. Nah, seperti itu biasanya kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada mereka. Hasilnya apa dari pertanyaan yang kita sampaikan kepada peserta didik pada posisi manajer ini? Ini dapat menguatkan pribadi mereka, ya, dapat menguatkan pribadi peserta didik tersebut. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi dia tahu akan tanggung jawabnya, tahu akan apa yang sudah ia perbuat. Jadi misalkan mereka berbuat salah, jadi dia nanti akan merefleksi apa kesalahannya, kemudian dia akan mencari solusi atas kesalahannya tersebut. Nah, untuk itu kita sebagai pendidik diharapkan mampu pada posisi manajer ini. Kemudian berikutnya ini adalah contoh-contoh pertanyaan saat kita berada pada kelima posisi kontrol tersebut. Ada pembuat orang merasa bersalah tadi, contoh pertanyaannya seperti ini. Kemudian penghukum, teman, pemantau, manajer. Kemudian berikutnya adalah memahami 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses ini kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, ini poin pertama dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini itu dan 3 kebutuhan berikutnya itu ada kebebasan, ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan. Ini adalah merupakan kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok.
Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti dengan temannya, kemudian dengan keluarga, maupun kalau kita dengan rekan kerja, kemudian binatang peliharaan itu juga loh. Nah, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Keinginan untuk dianggap berharga bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten yang diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian 5 kebutuhan dasar berikutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini yang dimaksud adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Kalau anak-anak itu ya bermain, kemudian bersosialisasi dengan teman mereka, tertawa. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang ia lakukan. Misalnya saja saat ini jam istirahat mereka bermain bersama temannya, bermain bola di lapangan, lari-larian. Nah, ini contoh kebutuhan kesenangan atau fun. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan penguasaan atau power. Nah, ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi, diakui, dihormati orang lain. Nah, ini contoh kebutuhan penguasaan atau power. Nah, ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan lagi yaitu tentang segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 sesi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini merupakan sesi yang ada dalam segitiga restitusi. Nah, kita lihat satu persatu ya, kita bahas satu persatu. Menstabilkan identitas ini membuat anak yang merasa gagal karena dia sudah berbuat salah, ini menjadi positif terhadap dirinya. Kita dapat berkata, misalkan berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya kita menyampaikan hal tersebut kepada mereka. Terus bisa saja Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Nah, seperti itu kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, menyikapi permasalahan seperti ini. Nah, ini merupakan sesi pada menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membuat siswa mengenali basic atau net atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika ia melakukan satu kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia ini tujuannya adalah memenuhi basic net. Apakah itu power, kemudian freedom, love and belonging, fun maupun survival tadi. 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya. Nah, dalam sesi validasi kebutuhan ini kita bisa berkata seperti ini pada mereka. Kamu bisa saja kan melakukan hal ini, hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya kan, misalkan seperti itu. Atau kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi.
misalkan seperti itu. Dan masih kata-kata lain untuk membangkitkan semangat mereka dalam validasi kebutuhan ini. Kemudian yang berikutnya di sesi terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam sesi menanyakan keyakinan ini, biasanya kita berkata seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Biasanya kita dapat berupa pertanyaan seperti itu. Atau kelas yang ideal itu yang bagaimana sih? Nah, seperti itu. Niki ya, ini tadi sesi yang ada dalam segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ya, itu sedikit yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sesi selanjutnya adalah sesi sharing ya. Sesi sharing, kita tanya jawab tentang apa yang sudah saya sampaikan, kita saling sharing. Mungkin Bapak Ibu di kelas rendah maupun di kelas atas bisa saling sharing. Monggo, saya persilahkan untuk sesi sharing ini. Suara saya masih terdengar ya Bapak Ibu ya? Masih Bu. Silakan Bapak. Kita saling sharing ya. Iya. Sedikit bertanya Ibu. Ya silakan Pak. Maaf, baru nggak enak badan jadi agak mengganggu. Nggih, pripun Pak? Terkait tentang tadi ya, sesuai tema yang sudah diusung oleh Dia Utansari, yaitu pengimbasan budaya positif di sekolah. Nah, ketika kita menjumpai anak didik kita yang mungkin dalam tanda kutip melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati bersama dalam kelas, contohnya saja yaitu tidak mengerjakan PR. Iya. Nah, dalam kasus ini biasanya itu permasalahannya itu kan ada dua unsur nih, yaitu yang pertama unsur dari diri sendiri dan juga dari luar. Dalam arti kalau dari diri sendiri mungkin kita masih bisa menggunakan semacam kayak tadi yang sudah disampaikan oleh dia, yaitu segitiga restitusi dengan menggali pertanyaan, kita sebagai manajer nih untuk posisi kontrolnya. Nah, ketika kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi anak itu bukanlah dari diri si anak itu sendiri, tetapi melainkan dari faktor eksternal, dari faktor luar. Itu pemecahannya bagaimana ya? Terkadang itu kan ada kasus yang anak tersebut itu tidak mengerjakan PR katakanlah, itu karena banyak sekali masalah keluarga yang ada pada diri anak tersebut. Contohnya dari hasil perceraian, ataupun di rumah itu dia selalu mendengar keributan dari orang tuanya, sehingga anak tersebut mungkin ketika mendapatkan PR dari ibunya itu
agak malas, tidak mau mengerjakan PR dikarenakan tidak adanya dukungan dari orang tua. Nah, kiranya bagaimana ya Bu ya dalam mengatasi hal semacam itu? Maka ini adalah unsurnya Eksternal ya benar-benar Pak. adalah dari faktor eksternal. Ya, ya Bu Budi. Ya, memang banyak kendalanya ya Pak. Selain kita lihat anaknya sudah sregep, sudah rajin, tapi ternyata dari keluarganya tidak mendukung. Nah, biasanya kalau saya menyikapi hal tersebut, memang kita sih yang pertama memang harus ini ya, berkomunikasi secara intensif dengan orang tua. Jadi apa yang dialami anak, kemudian apa yang anak lakukan, ini kita sering-sering sharing jadi dengan orang tua. Jadi ada komunikasi yang efektif, komunikasi secara terus-menerus dengan orang tua demi membangun kemajuan anak tersebut. Jadi tadi Pak Aris, anak itu tidak mengerjakan PR karena misalkan dia ada ini ya, masalah eksternal ini tadi dari keluarganya. Nah, berarti memang kita harus komunikasi dengan orang tua. Kemudian mungkin dari komunikasi ini akan terjalin ini ya Pak, apa ya, kayak orang tua lebih memahami anak. Oh iya, anak saya harus kayak seperti ini, harus saya perhatikan seperti ini dan sebagainya. Kalau di kelas tinggi bisa saja dia bisa mengerjakan tugasnya sendiri ya. Tapi kalau di kelas-kelas rendah pasti perlu bimbingan dan bantuan oleh kedua orang tuanya. Dan apabila orang tua tersebut tidak menunjukkan rasa empati kepada mereka, ya tentunya anak itu tidak akan mengerjakan tugas apa yang kita berikan. Kan seperti itu. Jadi memang komunikasi kepada orang tua itu saya rasa nomor 1 untuk kemajuan pendidikan terutama untuk peserta didik tersebut. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau bisa memberikan solusi yang lainnya, Bapak Ibu, monggo silakan. Itu Pak Aris, atau Pak Aris pernah memberikan solusi yang lainnya kepada peserta didik yang mengalami masalah tersebut? Sampai saat ini belum ya Bu. Mungkin hanya dari si anak itu sendiri, untuk orang tua belum pernah komunikasi karena orang tuanya juga kesulitan untuk dihubungi atau disuruh datang ke sekolah untuk berkomunikasi dengan saya. Itu agak sulit, tidak pernah datang begitu. Jadi yang menjadi kendala itu ketika anak sudah kita tangani, kemudian dari orang tua belum ada respon yang baik begitu. Susah ya berarti ya Pak ya. Kalau lewat telepon Pak? Lewat telepon belum pernah saya coba, tapi lewat WA nggak dibalas, tidak hanya nggak direspon ya. Nah coba lewat, karena memang mungkin kesibukan orang tuanya juga Pak. Jadi kita bisa komunikasi lewat telepon dulu sementara. Atau nanti misalkan kita buat janji setelah bisa ditelepon, kita buat janji nanti kita akan komunikasi atau saling sharing saat dia jemput putranya, misalkan seperti itu Pak. Ya Bu Dia, terima kasih atas masukannya. Kemudian ini Pak, untuk itu kan kelas rendah ya. Kalau kelas atas itu biasanya juga banyak permasalahan karena sudah merasa gede ya, sudah merasa dewasa. Itu juga kita juga kadang gimana ya, kalau orang tua itu kan kadang bisa mendampingi, juga kadang tidak bisa nggih. Tapi untuk tanggung jawab
tanggung jawab itu kan kadang ya memang kalau tanggung jawab seorang anak itu memang kita harus sering mengingatkan. Karena namanya anak kan harus selalu diingatkan ya. Wong orang dewasa saja kalau nggak diingatkan lupa. Jadi memang kita harus sering mengingatkan kalau menurut saya itu. Gitu. Monggo untuk sharing yang lainnya. Ya. Bu Reni monggo. Pak Ibrahim. Bu Zati. Jadi mungkin dari ini tadi, dari segitiga restitusi, kita diharapkan untuk di posisi manajer ini dengan tujuan agar anak ini, agar peserta didik itu dapat menjadi pribadi yang mandiri. Tujuannya itu Bapak Ibu. Jadi mereka bertanggung jawab, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala apa yang dia lakukan. Dari sikapnya, kemudian tutur katanya, kelakuannya, itu diharapkan dia dapat mempertanggungjawabkannya apabila dia berbuat kesalahan. Nah, kalau putra-putri atau siswa-siswi sudah dapat menerapkan hal tersebut, ini pastinya pada akhirnya pun dapat menciptakan lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman. Jadi kalau lingkungan sudah aman, nyaman, kita dalam lingkungan tersebut kan pasti nanti untuk pembelajaran dan sebagainya itu akan terasa lebih enak karena lingkungan yang mendukung, yang aman, nyaman tadi, peserta didiknya juga mempunyai ini ya rasa tanggung jawab. Jadi lebih mudah untuk kita melaksanakan hal-hal yang apa yang kita inginkan untuk mencapai tujuan bersama ini tadi. Kalau kita sudah dapat di posisi manajer ini tadi. Padahal kalau kita sebelum saya mendapatkan ilmu ini, terus terang saja kemarin kalau saya ini kembali ke mengingat masa lalu, itu saya ini berada pada posisi ini penghukum. Nah, karena secara tidak langsung apa yang kita lakukan itu ternyata itu kok posisi kita salah. Nah, itu adalah posisi penghukum dan ini dapat menimbulkan ini tadi ya, anak merasa tidak nyaman. Padahal itu kita lakukan setiap hari. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya berbagi kepada Bapak Ibu, semoga bermanfaat juga dan kita tidak pada posisi penghukum lagi. Nah, kita bertahap. Dari posisi yang semula posisi penghukum tadi, kita bertahap merangkak sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah tadi, kemudian sampai ke puncaknya yaitu sebagai posisi manajer ini tadi. Nah, diharapkan seperti itu. Nah, kemarin waktu saya buka ini sharing ya Bapak Ibu, kemarin saya baca-baca modul 1.4 ini, saya terus ternyata saya ini dari kemarin ya di posisi penghukum, karena kalau kita anak tidak mengerjakan tugas pasti kita akan beri hukuman ya, misalkan ya harus dikerjakan ini, ditambahi PR lagi misalkan seperti itu. Nah, padahal di posisi seperti itu sebaiknya jangan kita lakukan. Nah, setelah ini ya kita harus lebih baik lagi ya, jangan berada pada posisi penghukum. Nah, itu sih sekilas sharing dari apa yang saya sampaikan. Mungkin
Ada yang mau sharing lagi, monggo. Mungkin Pak Aris mau sharing-sharing lagi, silakan Pak. Atau yang lainnya, Bu Zati, bagaimana kabarnya? Izin bertanya sedikit. Silakan Pak. Budia. Iya. Terkait ini untuk masih lanjutan tadi, cuma beda kasus. Yang menjadi pertanyaan ataupun kegelisahan saya terkait apa ya tentang perilaku anak ketika di usia SD itu kita sudah biasa untuk membiasakan hal-hal yang baik, mulai dari anak-anak keluar dari sekolah, maksudnya dari kelas ataupun masuk ke sekolah, itu kan sangat luar biasa sekali. Iya. Anak masuk sekolah sudah dari gerbang disambut oleh bapak ibu guru, iya, setiap pagi ya Pak, kita gantian jadwal itu. Tangan, menyapa bapak ibu guru. Kemudian setelah itu juga ketika masuk sekolah, masuk kelas, pembelajaran mau dimulai, berdoa. Kemudian ketika mau istirahat, bapak ibu guru memberikan pesan kepada anak-anak untuk bisa ketika istirahat begini ya anak-anak, tidak boleh seperti ini. Nah, tertib, belajarnya pun juga harus antri. Nah, bisa tidak ya kita menjaga hal itu semuanya ketika anak-anak kita itu sudah lulus dari jenjang SD, katakanlah ke SMP itu, kemudian nanti setelah SMP ke SMA. Budaya-budaya seperti itu apakah mampu diterapkan oleh anak? Kalau tidak mampu, bagaimana cara kita supaya perilaku yang menunjukkan hal positif itu dapat selalu berjalan, selalu terus-menerus dilakukan oleh anak-anak. Begitu Ibu Dia. Termasuk salah satunya adalah ketika kita selalu berpesan kepada anak sebelum istirahat, kalau jajan itu pakai antri gitu kan, karena kan ramainya sekali di kantin. Kemudian kalau sudah dapat jajannya, makan itu harus cuci tangan dulu, kemudian berdoa, lalu makan makanan yang sudah dibeli itu. Nah, kiranya untuk membudayakan hal yang positif itu berlanjut ke tingkatan yang lebih tinggi di SMP, SMA, itu bagaimana menjaganya? Hanya itu Bu Dia. Oh, okay. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aris. Ini kita sharing ya. Memang kalau kita amati dalam keseharian anak-anak, terutama di lingkungan sekolah kita, ini budaya sopan santunnya mulai apa ya Pak, nggak mudar ya Pak, tapi mulai agak berkurang gitu ya. Nah, kalau di sekolah biasanya ini murid saya yang saya temui sendiri, yang saya alami ini, biasanya di sekolah itu dia suka ini ya, nyapa, sopan santun. Kalau kita lewat juga dia salam, kemudian bertutur kata iya Bu, ini Bu gitu kan. Tapi setelah dia di luar, kita ketemu di luar, dia itu merasa malu mungkin ya. Jadi hanya senyum dari luar, dari kejauhan. Nah, waktu keesokan paginya saya ingatkan, loh kenapa kemarin kok ini ketemu kamu kok nggak nyapa? Iya Bu, saya malu.
Itu Pak, itu juga gimana ya Pak caranya biar mereka itu enggak seperti itu. Kemudian untuk budaya-budaya tadi yang disampaikan Pak Aris, kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan, ini memang kalau ini anak-anak yang sudah mulai menginjak SMP, SMA, itu kebiasaan-kebiasaan itu lama-kelamaan akan sedikit berkurang. Nah, kalau menurut saya hal itu mungkin memang yang namanya anak itu ya memang harus sering kita ingatkan ya, biar dia melakukannya tetap seperti dulu. Jadi kita memang sering mengingatkan, kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita enggak bosan-bosannya untuk selalu misalkan dia saat berada di kantin misalkan ya, nah di situ makanya sambil bermain sama temannya jorok-jorokan atau gimana ya, kita ingatkan kalau hal itu tidak baik, sebaiknya seperti itu. Memang kita harus selalu sering mengingatkan, kalau menurut saya itu Pak. Yang ini tadi Pak, yang anak malu, rasa malu di luar itu gimana ya Pak kalau menurut Pak Aris? Malunya dalam kategori apa ini itu? malu menyapa, bilangnya malu menyapa Pak. Nah ini juga, loh kenapa kok malu? Kalau dia bilang gitu, dia, iya ibu aku malu, ibu ya senyum dari jauh gitu. Mungkin ini ya juga apa ya, biar dia timbul rasa percaya dirinya ya Pak. Nah, Iya, betul. nah itu ya. Nah, jadi memang apa ya, karakter anak itu berbeda. Ya kita harus mengetahuinya ya Pak. Kalau menurut saya kita harus tahu karakter anak itu bagaimana, kebiasaan-kebiasaan dia juga kita harus amati. Jadi kalau menurut saya dari kesimpulan ini semua, memang kita harus selalu mengingatkan dan tidak bosan-bosannya untuk selalu memberikan ini ya Pak, apa sih, kayak contoh gitu, perilaku, tutur kata, jadi panutan mereka ya. Pak Hendra Labib, selamat bergabung di sesi terakhir ini Pak, sesi saling sharing. Dari tadi tidak bisa masuk ya Pak. Halo Pak Hendra Labib. Ya, terima kasih Bu Nah, iya Pak. Ini kita sudah masuk di sesi sharing Pak. Dari tadi kepental ya Pak, gak bisa masuk-masuk. Mungkin Pak Aris mau menambahkan 2 menit terakhir kita dalam sesi ini, monggo. Iya Bu Dia, apa ya, untuk kasus-kasus yang seperti tadi memang perlu kita selalu mengingatkan ya. Jadi kita ingatkan terus-menerus, memang tidak boleh bosan. Iya betul Pak. Dari semua guru, kemudian warga sekolah, terutama juga di lingkungan membantu. kalau kita kan di lingkungan sekolah, terutama lingkungan betul. rumah ya Pak ya. Memang kerjasama dengan orang tua itu sangat dibutuhkan nomor 1 ya. Iya betul. Nah itu memang harus seimbang menurut saya. Ya mungkin hanya itu Ibu Dia, sedikit gambaran ataupun sharing pada kesempatan kali ini. Oke. Ya, sebelum saya akhiri pada Jimat pagi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan mohon maaf telah menyita waktu Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan pada materi pagi ini semoga membuat kita lebih mengetahui posisi-posisi apa yang harus kita capai dalam
merangkul siswa-siswi kita untuk menjadi pribadi yang lebih berkarakter, berakhlakul karimah. Itu dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun tingkah laku yang tidak berkenan, mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.